Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Amran Natansyah dengan NIM A11 2022 14800. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya membuat proposal pemanfaatan metode decision tree untuk prediksi tingkat keberhasilan mahasiswa. Ini dibuat karena tugas machine learning. Nah, di sini saya membuat PPT-nya simple. Di sini saya akan menjelaskan decision tree terlebih dahulu. Decision tree. Ya, decision tree adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk melakukan prediksi atau klasifikasi berdasarkan serangkaian keputusan yang dibuat dari fitur-fitur data. Decision tree membagi data ke dalam subset. Subset yang lebih kecil berdasarkan pada atribut-atribut yang ada dengan tujuan mempresentasikan sebuah keputusan berdasarkan suatu atribut, dan setiap cabang mempresentasikan hasil dari keputusan tersebut. Proses pembentukan decision tree dilakukan dengan memilih atribut yang paling informatif untuk membagi data dengan menggunakan kriteria seperti information gain atau Gini impurity. Decision tree sangat populer karena kemampuannya untuk dengan mudah dipahami dan diinterpretasi oleh manusia. Selain itu, decision tree juga dapat menangani baik masalah klasifikasi maupun regresi, membuatnya menjadi salah satu algoritma yang serbaguna dalam machine learning. Di sini kenapa saya menggunakan decision tree? Karena decision tree itu lebih simpel. Algoritmanya lebih simpel untuk topik pembahasan saya di sini, pemanfaatan metode decision tree untuk prediksi tingkat keberhasilan mahasiswa. Nah, di sini saya memiliki roadmap yang seperti ini. Pengembangan model decision tree yang responsif. Nah, dari awal pengembangan model decision tree yang responsif, itu menandakan bahwa decision tree sangat cocok untuk sistem prediksi keberhasilan mahasiswa saat ini. Yang kedua, integrasi dalam sistem penilaian universitas. Integrasi dalam decision tree sangat jelas. Eh, Contohnya di sini saya akan menampilkan kejelasan dari PPT tersebut di Word saya. Di state of the art. Nah, di sini ada prediction academic. Using decision trees predict the University of South Florida experience. Penelitian ini menggambarkan pengalaman University of Florida dalam menggunakan algoritma decision tree untuk memprediksi tingkat keberhasilan mahasiswa. Nah, di situ kita bisa melihat seberapa tajam integrasi decision tree untuk merancang prediksi keberhasilan atau kelulusan mahasiswa. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya juga memiliki detailnya di Word. Nah, selama implementasi model decision tree, data akan dikumpulkan secara kuantitatif untuk mengukur prediksi tingkat keberhasilan mahasiswa, akurasi model, dan efektivitasnya. Ya, seperti itulah pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Di situ sangat terstruktur untuk dijelaskan di sini. Untuk analisis data mendalam, data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik yang canggih untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan mahasiswa, serta performa dan keahlian model decision tree. Dalam memprediksi hasil akademik, analisis ini akan mencakup evaluasi model, interpretasi hasil, dan rekomendasi untuk peningkatan model di masa mendatang. Nah, kesimpulan dan kontribusi ilmiah adalah roadmap terakhir ya. Ini adalah final. Kesimpulan dan hasil penelitian ini akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mendalam tentang efektivitas pemanfaatan algoritma decision tree dalam memprediksi tingkat keberhasilan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting bagi literatur ilmiah dalam bidang pendidikan tinggi dan berpotensi memberikan panduan bagi institusi pendidikan atau universitas dalam meningkatkan keberhasilan mahasiswa. Nah, di PPT kita lanjut ke diagram alir. Diagram alir di sini kita mempunyai data yang diimplementasikan sebagai data penelitian adalah data kelulusan pada tahun 2013. Nah, emang agak kuno ya guys, tapi eh, ini akan jadi terstruktur buat pengolahan datanya, termasuk data preprocessingnya. Dan kedua, data diolah dengan cara preprocessing, yaitu dengan seleksi data, transformasi data, dan reduksi data. Pengolahan tersebut dilakukan supaya data terhindar dari missing value, data yang kurang lengkap. Contohnya missing value itu data yang tiba-tiba hilang gitu atau korup gitu ya. Dan selanjutnya setelah dilakukan
Selanjutnya setelah dilakukan data pre-processing, maka akan menghasilkan data training yang siap diolah di tahap berikutnya. Pada tahap ini dilakukan perhitungan manual dengan mulai menghitung entropi dan gain berdasarkan data. Nanti kita bahas rumus entropi dan gain berdasarkan data di tahap selanjutnya. Implementasi data berdasarkan diselaraskan dengan hasil yang dilakukan dalam tools WK atau perhitungan menggunakan aplikasi. Memproses. Dalam tools tersebut dilakukan proses mengelola data dengan algoritma yang digunakan yaitu algoritma C45G. Nah, algoritma C45G itu hampir mirip seperti Decision Tree. Cuma bedanya algoritma C45G itu ada perhitungannya. Decision Tree itu lebih ke rangkaian diagram atau seperti flowchart itu dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa. Dilakukan simulasi untuk melihat persentase akurasi data yang dapat diberi algoritma tersebut. Nah, sering diartikan algoritma ini tuh seperti sistem waterfall ya. Output akan memperlihatkan hasil dari pengolahan data tersebut dalam aplikasi WK. Nah, di sini kita memiliki dataset. Ini dataset yang sangat kuno dari universitas lain. Nah, di sini ada nama-nama dan jenis kelamin, IPK. Ini IPK lebih dari dan kurang dari ya. Kita tidak menjabarkan secara detail karena ini adalah prediksi. Predikatnya cum laude sangat memuaskan, TOEFL segini. Nah, kurang lebih seperti ini datasetnya. Nah, di sini kita masuk ke rumus ya. Rumus entropi ini seperti ini. Nah, ini dapat menampilkan rumus ini. Nah, kita akan memasukkan dataset jenis kelamin, dan IPK kurang dari dan lebih dari itu dapat menghasilkan dataset eh, entropi yang akurat. Nah, dari sini kita ke sini gain A. Gain A seperti ini kira-kira rumusnya akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini tabel untuk gain, atribut, gain. Jika sudah ketemu entropi dan gain, maka kita akan klasifikasi. Nah, confusion metric adalah metode yang sangat sempurna untuk klasifikasi data gain, entropy and gain. Nah, di sini ada 30 A TW, 02 B TTW. Ini adalah prediksi mahasiswa yang berhasil atau tidaknya. Di sini kita menilai dari flowchart atau diagram. Nah, ini diagram ini adalah cara sederhana atau cara singkatnya decision tree dari TOEFL ke predikat TTW, IPK, TW, TTW, TW. Nah, di sini TTW sama TW itu yang tingkat kelulusan, tingkat keberhasilannya, dan TTW itu tingkat gagalnya. Nah, di sini ke kanan itu berarti berhasil, atau TTW adalah ya yang berhasil. Nah, di sini kita masuk ke predikat. Habis predikat cum laude dan sangat memuaskan. Kalau cum laude langsung lulus TW, kalau sangat memuaskan kita hitung lagi IPK-nya apakah kurang dari 3,5 yang berarti TTW atau yang lebih dari 3,5 yang berarti TW langsung cum laude atau langsung lulus. Nah, di sini kita bisa memiliki gambaran yang jelas untuk decision tree sendiri. Nah, jadwal project saya ini seperti ini. Pencarian referensi dan data dilakukan di minggu 1 sampai 2. Analisis prediksi keberhasilan mahasiswa menggunakan decision tree di minggu 2, 3, 4. Saya memiliki kendala beberapa pengumpulan dataset. Saya juga memiliki kendala dan akhirnya saya mengambil dataset yang 2013 dari universitas lain, membuat proposal dan menyusun penelitian. Ini saya mengerjakan 5 minggu karena free-nya 5 minggu, perbaikan model machine learning, analisa hasil, integrasi model machine learning, membuat aplikasi atau produk machine learning. Membuat aplikasi atau produk machine learning belum saya lakukan karena ini masih modeling atau interpretasi dari uh, pemanfaatan metode decision tree untuk prediksi tingkat keberhasilan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan detail menggunakan Word. Nah, jika tadi di PowerPoint tidak ada prosesnya, di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Dari dataset ini diambil entropi, terus kita cari kontennya. Nah, seperti ini klasifikasinya. Nah, kita akan ketemu total number of instance atau klasifikasi semuanya secara instan. Ini persentasenya.
Nah, ini adalah hasil akurasi dari perhitungan klasifikasi tadi yang 30 nih. Saya perlihatkan yang ini. Nah, ini 30/02 ini adalah proyek perhitungan dari ini. Nah, di sini kita rumusnya seperti ini ya, kira-kira. Nah, di sini saya daftar pustakanya seperti ini. Nah, jadi segitu presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.